Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah jamaah muslimin wa muslimat dimanapun berada, wabil khusus sahabat Assalam, semoga diberikan kesehatan, sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan mengkaji sebuah kitab Mafahim Yajibu Antussohah, pemahaman yang harus diluruskan, karya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Sebelum kita memulai kajian ini, alangkah baiknya kita mengirimkan Al-Fatihah buat beliau. Semoga kita mendapatkan keberkahan dari beliau, dari ilmu beliau, dari kitab beliau. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tsumma ila ruhi Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki ala hadhihi niyat wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Mafahim yajibu antussohah. Pemahaman yang harus diluruskan kali ini adalah at-tahdzir minal mujazafah bitakfir. Hati-hati dari sembarangan mengkafirkan. Banyak orang salah faham. Ini termasuk masalah yang ada sampai sekarang, yaitu di mana orang salah faham tentang sebab di mana seseorang keluar dari agama Islam, di mana seseorang dapat dihukumi sebagai orang kafir. Mereka terlalu gegabah dalam memvonis kafir atas seorang muslim hanya disebabkan perbedaan pendapat, khususnya masalah furu'iyah, masalah cabang. Di sini Abuya Sayyid Muhammad husnudzon, berprasangka baik, mungkin saja niat mereka sebenarnya baik, ingin melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Akan tetapi mereka lupa bahwasannya amar ma'ruf nahi mungkar harus disertai dengan bijaksana, dengan nasihat yang baik, dan apabila membutuhkan perdebatan maka didebat dengan cara yang lebih baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Dan serulah mereka ke jalan Tuhanmu dengan hikmah, dengan nasihat yang baik, dan debatlah mereka dengan cara yang lebih baik. Cara demikian merupakan cara yang paling mudah untuk diterima, cara yang paling dekat untuk sampai kepada tujuan. Jadi, jika engkau mengajak seorang muslim yang dimana muslim tersebut telah melaksanakan kewajiban, telah melaksanakan sholat wajib, dan dia juga menjauhi larangannya, lalu engkau dan dia berbeda pendapat dalam suatu permasalahan yang dimana ulama dari zaman dahulu pun berbeda pendapat. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju, ada yang iya dan ada yang tidak. Lalu karena perbedaan pendapat ini, engkau lalu mengkafirkan dia. Maka ini termasuk suatu kesalahan yang besar. Sayyid Ahmad Masyhur Al-Haddad mengatakan bahwasannya telah terjadi ijma, kesepakatan antara para ulama bahwasannya dilarang untuk mengkafirkan seseorang ahli kiblat, seseorang yang sholatnya menghadap kiblat, kecuali dia mengingkari pencipta Allah Subhanahu wa taala, atau dia melakukan kesyirikan nyata yang tidak memungkinkan untuk ditakwil, atau dia mengingkari kenabian, atau dia mengingkari ma'ulima minaddini bidarrah, sesuatu yang diketahui pasti dari agama dengan sangat jelas, atau dia mengingkari persoalan yang mutawatir, atau dia mengingkari sesuatu yang telah disepakati. Ma'ulima minaddini bidarrah, sesuatu yang diketahui secara pasti dari agama, diantaranya tauhid, kenabian, ditutupnya para nabi dengan Nabi Muhammad SAW, tentang kebangkitan di hari akhir, tentang adanya perhitungan dan pembalasan amal, tentang adanya surga dan neraka.
maka orang yang mengingkari hal-hal tersebut menjadi kafir dan tidak ditolerir kecuali orang tersebut baru masuk Islam, maka mereka dimaklumi sampai mereka belajar mempelajari hal tersebut. Atau mengingkari sesuatu yang mutawatir, berita yang diriwayatkan oleh sekelompok orang yang dijamin keterjagaan mereka dari bersepakat atas kedustaan lewat sekelompok orang yang juga sama seperti mereka. Di antaranya contohnya hadis dari segi sanad, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Atau dari segi tobakoh an tobak, dari generasi ke generasi, contohnya Al-Quran. Maka jika seseorang memvonis seorang kafir, maka itu sungguh perkara yang bahaya. Nabi SAW bersabda, idza qala rajulu li akhihi, jika seorang muslim berkata kepada saudaranya yang muslim, ya kafir, wahai orang kafir, faqad ba'a biha ahaduhuma, maka telah jatuh kafir kepada salah satu dari keduanya. Maka di sini Abuya Sayyid Muhammad mengatakan bahwasanya perkara ini tidak boleh dilakukan kecuali orang yang sudah mengerti syariat, orang yang sudah mengetahui batas antara iman dan kafir. Lalu begitu pula Abuya Sayyid Muhammad menjelaskan, tidak boleh kita mengkafirkan seseorang karena dia melakukan maksiat, sedangkan dia masih beriman, dia masih mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nabi bersabda bahwasannya salah satu dari 3 pondasi iman, al-kafu amman qala la ilaha illallah, menahan diri dari orang yang mengucapkan la ilaha illallah, la nukaffiruhu bidzambin, kita tidak mengkafiri dia sebab dia melakukan dosa, wala nukhrijuhu anil Islam bil amal, dan juga tidak mengeluarkan dia dari agama Islam sebab perbuatan. Oleh karena itu, Abuya Sayyid Muhammad Al-Maliki sungguh memperingatkan agar tidak sembarangan mengvonis kafir selain persoalan yang sudah dijelaskan tadi. Mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.